Di pembahasan Dark Season 1 kemarin, harus diakui masih menyisakan banyak cliffhanger yang belum terjawab. Sengaja kita nggak ngasih jawaban karena memang sengaja pengen bikin pala kalian pusing. Dan jawabannya sebenarnya itu ada di season setelahnya. Nah, sekarang kita nggak perlu nunggu waktu yang lama, karena kita bakalan langsung menceritakan apa yang terjadi di original series Netflix Dark Season 2. Dan Universe, welcome to Rewatch. Dark series menjadi begitu populer belakangan ini sampai-sampai dianggap sebagai salah satu series terbaik yang pernah dibuat. Di season pertama, kita sudah melihat bagaimana ruwetnya plot cerita dari 4 keluarga utama di kota fiktif di Jerman yang bernama kota Winden. Ada keluarga Kahnwald, keluarga Tiedemann, keluarga Nielsen, dan keluarga Doppler. Dan di season 2 ini, kita masih punya semua tokoh utama yang ada dari season sebelumnya. Dan kabar baiknya, di season ini, kita lagi-lagi akan berkenalan dengan karakter baru. Karakter yang ada di season pertama saja udah bikin kepala kita berasap, apalagi ini nambah. Udah gitu, karakter tambahan ini juga sama pentingnya dengan semua karakter-karakter lama. Ya sudah, kalau gitu silahkan ditonton dulu seluruh episodenya, karena video ini adalah full spoiler content. Sebelum kita mulai, kita simpulkan dulu dari Dark Season pertama di timeline utama, yaitu di tahun 2019, total ada 6 orang yang dinyatakan hilang. Ada Erik Obendorf, Michael Nielsen, Yasin, Ulrich Nielsen, Helge Doppler, dan Jonas Kahnwald. Untuk nasib sebenarnya mereka masing-masing, Erik sudah tewas setelah menjadi kelinci percobaan Noah dan jasadnya terlempar di tahun 1953. Michael Nielsen berubah nama menjadi Michael Kahnwald di tahun 1986 dan tewas gantung diri di tahun 2019. Yasin sudah tewas dan jasadnya terlempar di tahun 1953 sama dengan jasad Erik. Ulrich Nielsen menjadi narapidana di tahun 1953. Helge Doppler tewas kecelakaan di tahun 1986 dan John Kahnwald, sang tokoh utama, terlempar ke tahun 2052. Dan saya masih tetap begini-begini saja. Kalian pasti mengira bahwa season kedua ini akan dimulai dengan timeline yang telah ditetapkan di season sebelumnya kan? Tapi hey, Anda salah. Opening season kedua ini kita langsung dibawa ke timeline baru lagi yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya, yaitu mundur 33 tahun ke belakang lagi, tepatnya pada tahun 1921. Di timeline tersebut kita bisa melihat 2 orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Rupanya mereka adalah Noah versi remaja, dan yang satunya lagi masih misterius identitasnya. Mereka terlihat sedang membuat sebuah lorong di dalam gua, yang mana ini nantinya akan menjadi portal untuk berpindah timeline. Dengan kata lain, inilah origin dari lorong waktu tersebut. Setelah itu kita akhirnya bisa mengetahui bahwa Noah remaja ini sebenarnya diperintah dan diarahkan oleh dirinya sendiri yang versi dewasa, yang terlihat paling sibuk pindah-pindah timeline di season pertama. Kita juga langsung berkenalan dengan karakter baru, Palpatine. Wajahnya rusak gitu ya. Namanya adalah Adam. Dan Adam ini rupanya pimpinan sebuah organisasi yang dikenal dengan nama Sigmundus. Adam kemudian memerintahkan Noah versi dewasa untuk mencari halaman yang hilang dari buku harian Claudia, yang nantinya akan berguna untuk mengatur kejadian apokaliptik yang direncanakan akan terjadi pada tanggal 27 Juni 2020. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan di video sebelumnya tentang siapa yang membawakan narasi di awal season dan di beberapa titik di season pertama. Dan suara itu adalah suaranya Adam. Series ini kemudian membawa kita ke timeline utama, yang mana kita sudah ada di tahun 2020, tepatnya tanggal 21 Juni. Artinya hari ini adalah 6 hari sebelum kejadian apokaliptik yang harusnya terjadi sesuai dengan rencana Adam dan Noah. Karena kini jumlah orang yang hilang bertambah menjadi total 6 orang yang hilang seperti yang kita sebutkan tadi di awal, kepolisian kota Winden kini mempekerjakan seorang investigator baru yang akan membantu Charlotte yang sudah kehilangan partnernya. Investigator atau penyelidik itu bernama Clausen. Di timeline utama ini, Bartosz dan Martha akhirnya putus, sementara Katarina berusaha mati-matian mencari tahu apa yang ada di dalam gua misterius yang melenyapkan Ulrich. Sementara di sisi lain, Hannah terlihat berniat untuk bunuh diri karena sudah kehilangan anaknya Jonas. Tapi upaya Hannah untuk bunuh diri batal setelah seorang tamu datang, dan tamu itu ternyata adalah Jonas, tapi versi dewasa. Jonas dewasa ini akhirnya menjelaskan cerita sebenarnya kepada Hannah
bahwa dia adalah anaknya, tapi versi yang sudah dewasa dari masa depan. Hannah juga diberitahu bahwa Jonas asli yang dari timeline utama kini terjebak di masa depan, tepatnya pada tahun 2053. Jonas tidak bisa kembali ke timeline utama atau tahun 2020 ini karena lubang di dalam gua sudah tertutup, dan Jonas juga tidak punya time machine seperti yang dia bawa. Awalnya Jonas dewasa berniat untuk menghancurkan lubang tersebut agar tidak ada lagi yang bisa berpindah-pindah timeline dan tidak ada lagi looping yang terjadi. Tapi bukannya hancur, lubang itu malah kini hanya tertutup. Alexander Tiedemann juga terlihat sibuk untuk memindahkan truk limbah radioaktif ke PLTN. Sementara itu di tahun 2053 adalah timeline baru yang sudah di-tease di ending season pertama, di mana Jonas dari timeline utama terdampar di situ. Jonas berencana untuk kembali ke timeline utama di mana harusnya dia tinggal dan berupaya untuk menghentikan kiamat atau apokaliptik di sana. Oh iya, di tahun 2053 ini memperlihatkan kondisi Winden setelah kejadian apokalips yang terjadi pada tahun 2020. Tapi Jonah dicegah oleh seorang leader sebuah grup survivor di sana yang tentu saja kita kenal. Dia adalah Elizabeth Doppler, putri dari Charlotte yang di season pertama sempat hilang. Kini Elizabeth sudah dewasa dan di sini juga sempat terlihat kuburan beberapa karakter penting dari season pertama. Jonas kemudian bersikeras mengabaikan peringatan dari Elizabeth untuk tidak memasuki area PLTN yang terlihat sudah porak-poranda pasca apokalips. Jonas menyelinap masuk dan menemukan sebuah bola besar misterius yang mengambang dalam reaktor partikel. Dengan bantuan rekaman yang dibuat oleh Claudia, dia akhirnya mengetahui bahwa bola itu adalah God Particle yang ternyata bisa digunakan untuk time travel. Tapi sayangnya karena dia melanggar aturan grup yang dipimpin oleh Elizabeth, Jonas akhirnya dihukum gantung. Tapi Elizabeth di sini mempertimbangkan kembali keputusannya dan akhirnya Jonas hanya dipenjarakan. Jonas kemudian dibebaskan oleh Silja. Silja ini adalah pendamping sekaligus penerjemah pribadi Elizabeth yang merupakan penyandang tunarungu. Dan akhirnya Silja dan Jonas pergi ke God Particle tadi. Jonas akhirnya mengaktifkan reaktor dan masuk ke dalam God Particle tersebut. Sementara itu Silja yang bingung kemana perginya Jonah malah ketahuan oleh Elizabeth versi dewasa. Bukannya balik ke timeline utama, Jonas malah terdampar lebih jauh, yaitu di tahun 1921, di mana di sana dia bisa bertemu dengan Noah versi remaja. Sementara itu di tahun 1980-an yang di season ini sudah memasuki tahun 1987, kita akhirnya ketemu lagi dengan Mikkel yang di waktu ini dia sudah punya nama baru yaitu Michael Kahnwald dan sedang beradaptasi dengan kehidupan barunya. Egon Tiedemann kini sudah pensiun dari kepolisian dan menderita kanker. Egon kembali mulai mempertanyakan kasus-kasus yang pernah terjadi pada tahun 1953 ketika dirinya masih muda. Egon kemudian memutuskan untuk menemui Ulrich di rumah sakit jiwa, di mana dia dipindahkan ke fasilitas psikiatris tersebut sejak tahun 1953. Sekarang Ulrich sudah terlihat sangat tua dan lusuh. Egon dan Ulrich akhirnya bertemu dan memulai percakapan mereka. Di pertemuan terakhir mereka, Egon memperlihatkan sebuah foto kepada Ulrich dan ternyata foto itu adalah foto Mikkel Nielsen, anaknya. Ulrich tua akhirnya menyadari bahwa anaknya yang hilang di tahun 2019 ternyata nyasar di timeline ini, di mana dia harus menunggu 33 tahun lamanya hingga akhirnya bisa bertemu dengan anaknya lagi. Lalu di tempat lain, Claudia dewasa didatangi oleh Claudia versi tua dari tahun 2020 dan akhirnya menjelaskan tentang time travel. Di tahun 1987 ini, Helge Doppler kecil yang terlihat terdampar di ending season pertama akhirnya menjadi anak laki-laki terakhir yang menjadi kelinci percobaan alat time travel yang sedang dibangun oleh Noah dan Helge yang membantunya di season pertama. Kini alat tersebut sudah sempurna dan bekerja dengan baik. Helge kecil pun akhirnya berhasil kembali ke timeline 1954. Tapi di sini Helge kecil yang sudah kembali ke keluarganya tidak mau berbicara dengan siapapun, termasuk Egon muda yang berniat untuk menginterogasinya. Helge kecil hanya mau berbicara dengan Noah, orang yang menemaninya selama tahun 1987. Di tahun 1954 ini kita juga bertemu dengan Agnes Nielsen, mantan anggota Sigmundus, dan ternyata ketahuan kalau dia adalah saudari dari Noah. Noah kemudian bertemu dengan Claudia versi tua yang mengungkap semua halaman penting buku hariannya yang hilang dan sedang dicari oleh Noah. Noah kemudian membunuh Claudia dan mengambil kertas halaman buku harian tersebut. Tapi sayangnya Noah kelihatan tidak begitu suka dengan apa yang baru saja ditemukannya.
Kini kita kembali lagi di tahun 2020, 5 hari sebelum hari kiamat atau apokaliptik terjadi. Di sini terlihat Regina yang ternyata menderita kanker payudara memberikan informasi mengenai apa yang pernah ditemukannya kepada Charlotte dan Clausen. Regina menjelaskan tentang barang-barang yang ditemukannya di hotel miliknya yang ditinggalkan oleh Jonas dewasa. Charlotte kemudian terkejut dengan bukti yang dia temukan, terutama mengenai halaman buku Tannhaus, di mana dia ternyata dibesarkan oleh Tannhaus selama ini. Dan dia tidak tahu siapa orang tuanya yang sebenarnya. Sementara itu, Jonas dewasa bersama Hannah melakukan time travel ke tahun 1987 dan Hannah akhirnya melihat Ines Kahnwald, mertuanya, bersama dengan Mikael Nielsen yang nantinya akan menjadi suami Hannah. Mereka kemudian kembali lagi pada tahun 2020 dan bertemu dengan Peter Doppler dan Charlotte di bunker dekat rumah Helge. Mereka kemudian menjelaskan tentang teori time travel kepada Katarina, tapi sayangnya sikap Katarina yang skeptis tidak mudah begitu saja percaya dengan cerita Jonas dewasa dan Hannah. Sampai akhirnya dia melihat sendiri foto masa remajanya dan di situ ternyata dalam foto tersebut memang ada anaknya, yaitu Mikael, yang baru dia sadari. Sementara itu Alexander Tiedemann diinterogasi oleh Clausen dan menemukan beberapa kejanggalan mengenai identitas Alexander Tiedemann ini. Akhirnya rahasia Alexander terungkap, di mana identitas aslinya sebenarnya adalah Alexander Kohler. Dia pun kini sedang dalam pengawasan ketat Clausen dan kepolisian atas beberapa catatan lama pada tahun 1986 yang ditemukan oleh Clausen. Sementara itu, Claudia versi dewasa dari tahun 1987 time travel ke timeline utama, yaitu di tahun 2020, dan dia pergi ke perpustakaan di mana dia akan mengetahui kematian ayahnya Egon yang akan terjadi di tahun 1987. Setelah itu, dia kembali lagi ke tahun 1987 dan meyakinkan ayahnya Egon untuk ikut dengan Claudia agar dia bisa mencegah kematian Egon. Masih di tahun 2020, hal yang sama juga terjadi kepada Bartosz yang membawa time machine ke gua dan akhirnya secara tidak sengaja bertemu dengan Franziska, Elisabeth, Martha, dan Magnus. Mereka pun juga melakukan time travel ke tahun 1987. Nah, di tahun 1987 ini, Ulrich versi tua akhirnya melarikan diri dari rumah sakit jiwa dan pergi menemui Mikael di rumah Ines Kahnwald. Ulrich kemudian membawa Mikael, tapi sayangnya keburu ditangkap lagi oleh kepolisian. Setelah Ines melaporkan anaknya hilang ke Egon, Mikael akhirnya kembali bersama Ines dan Ulrich dibawa kembali dengan menggunakan mobil polisi. Di perjalanan, secara tidak sengaja, Ulrich tua ini melihat kedua anaknya dari timeline utama, yaitu Magnus dan Martha, tapi polisi tidak menggubrisnya. Beralih ke tahun 1921, timeline di mana Jonas asli terdampar, Jonas asli kemudian bertemu dengan Noah versi remaja. Dia mencoba kembali ke timeline utama melalui lorong waktu di gua, tapi sayangnya itu tidak bisa dilakukan. Jelaslah, soalnya pada saat ini lorong waktunya kan belum jadi. Setelahnya, Jonas kemudian dibawa untuk bertemu dengan Adam. Gimana kabar kalian nih? Otaknya udah berasap? Ya sudah, kita tambah lagi asapnya, karena di sini akhirnya ketahuan bahwa sebenarnya Adam itu adalah Jonas versi tua. Jonas tentu saja tidak langsung percaya begitu saja, apalagi melihat perbedaan visi dan sikap dari mereka. Adam kemudian menjelaskan mengenai God Particle yang ternyata bisa digunakan untuk time travel ke timeline mana saja dan mengubahnya. Jonas kemudian memutuskan untuk kembali ke tahun 2019 untuk menghentikan aksi bunuh diri ayahnya Michael Kahnwald dengan harapan dia bisa break the cycle dan mencegah kejadian itu menjadi awal dari kejadian berulang yang terjadi di Winden. Jonas asli akhirnya tiba kembali pada tahun 2019 sesuai dengan rencananya. Dia kemudian melihat dirinya sendiri pada tahun 2019 itu yang pergi dari danau dan meninggalkan Martha. Dia melihat dirinya sendiri. Oke, kau usah monyong gitu dong. Iya, kamu yang lagi nonton. Bibirnya dimundurin dulu dikit. Kita kasih pencerahan dulu. Kalau di sini fix ada dua Jonas yang sama. Satunya Jonas yang sudah melalang buana melakukan time travel, sementara yang satunya adalah Jonas yang masih polos, belum tahu apa-apa. Oke, ngerti? Cemilannya dinikmati dulu. Jadi Jonas yang terlihat meninggalkan Martha adalah Jonas yang masih polos. Saat itulah Jonas asli kemudian mendatangi Martha dan lalu di malam perayaan ulang tahun Ulrich dan Katarina, masih pada tahun 2019, akhirnya terjadi mantap-mantap antara Jonas dan Martha. Biasa anak muda.
Sementara di malam yang sama, Ulrich dan Hannah juga sudah mulai berselingkuh. Padahal di sini Michael Kahnwald masih hidup ya. Sementara pesta itu berlangsung, Jonas Ashley pergi menemui ayahnya di rumah. Jonas Ashley ini kemudian berbicara kepada ayahnya tentang aksi bunuh diri yang akan dilakukannya. Plot twist, rupanya di sini ketahuan bahwa Michael Kahnwald sebenarnya tidak pernah berencana bunuh diri. Kedatangan Jonas inilah yang akhirnya akan memicu Michael untuk melakukan aksi bunuh diri. Jadi, Jonas Ashley memang dimanfaatkan oleh Adam untuk melakukan ini. Disinilah ketahuan bahwa Jonas Ashley yang menculik Michael di malam itu dan membawanya ke lorong waktu. Kemudian di sela-sela obrolan mereka, Claudia versi tua tiba-tiba muncul dan menjelaskan bahwa Michael Kahnwald memang harus mati di tahun 2019 dan Michael harus dibawa ke tahun 1986 agar Jonas bisa lahir di dunia karena perannya memang sangat penting dan signifikan dalam siklus ini. Di sesi ini kita akan menyelesaikan 3 alur cerita yang berbeda yang ingin ditampilkan. Yang satu berada di timeline 1950-an, yang satunya lagi ada di timeline 1980-an, dan satu lagi di timeline 2020. Pada tahun 1954, Hannah dari timeline utama akhirnya tiba dan berhasil melakukan time travel dari alat yang dia curi dari Jonas dewasa. Dia kemudian bertemu dengan Egon remaja dan memakai identitas palsu sebagai Katarina Nilsson untuk mengunjungi Ulrich Ashley yang kini sudah dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Rencana awalnya adalah untuk membebaskan Ulrich agar dia bisa hidup bersamanya. Tapi niatnya berubah 180 derajat setelah Ulrich mengucapkan Ich liebe dich dan janji palsu untuk meninggalkan Katarina hanya untuk memanfaatkan Hannah agar bisa mengeluarkannya dari rumah sakit jiwa. Dengan tatapan yang dingin kayak orang yang lagi ditagih utang, Hannah akhirnya meninggalkannya. Dia kembali ke kantor Ego dan di sini sepertinya ada gerak-gerak yang aneh di antara mereka berdua. Kembali ke tahun 1987, Claudia yang sedang berusaha mencegah kematian ayahnya malah secara tidak sengaja membunuh ayahnya. Jonas Ashley kemudian mendatanginya dan mengatakan bahwa perubahan di timeline masih bisa dilakukan. Claudia dewasa dan Jonas Ashley kemudian pergi ke gua dengan time machine dan menceritakan bahwa Claudia versi tua sudah mengajarkan kepadanya bagaimana caranya menyelamatkan dunia dan menghentikan siklus. Dan dia juga sudah mengetahui bahwa Adam ingin menghancurkan dunia dan memulai siklus baru. Mereka kemudian menyalakan kembali mesin waktu untuk menghubungkan masa lalu dan masa depan. Di tahun 1921, Noah kemudian menemui Adam dan memberitahu tentang halaman buku yang hilang yang sudah dia temukan. Noah yang merasa dimanfaatkan oleh Adam kemudian berniat membunuh Adam. Adam kemudian memperlihatkan foto anak Noah yaitu Elizabeth. Plot twist sekali lagi. Terungkap sudah bahwa ternyata Elizabeth yang merupakan anak Charlotte dan istrinya. Cuci muka dulu deh, Universe. Sudah? Oke, jadi Elizabeth ini sebenarnya adalah ibunya Charlotte yang juga sekaligus anaknya Charlotte. Mampus. Masih di saat yang sama, Magnus dan Franziska versi tua muncul bersama dengan Noah dan Adam, dan disusul kemunculan Agnes Nilsson yang akhirnya membunuh Noah. Sementara itu, di tahun 2020, Jonas dewasa mengunjungi Martha di rumahnya, dan akhirnya Martha mengetahui bahwa secara silsilah keluarga, Martha sebenarnya adalah tantenya Jonas. Jonas dewasa kemudian membawa Martha ke bunker dekat rumah Helge dan meninggalkannya di sana. Tapi Martha berhasil lolos setelah Peter dan Elizabeth juga datang ke bunker tersebut. Peter berusaha menahan Martha, tapi Martha tetap pengen keluar. Oh iya, kalau ada yang bertanya kenapa mereka semuanya ke bunker, karena satu-satunya cara untuk selamat dari apokalips yang akan terjadi adalah dengan berlindung di bunker ini. Masih di tahun 2020, Clausen terus menginvestigasi Alexander dan memutuskan untuk menggeledah PLTN dan membongkar limbah radioaktif yang telah ditimbun oleh Alexander. Karena Clausen percaya bahwa sepertinya semua kejadian aneh ini ada hubungannya dengan limbah radioaktif tersebut. Charlotte yang mengetahui hal tersebut bergegas ke sana dan berusaha untuk mencegah Clausen membongkarnya, karena Charlotte juga akhirnya percaya bahwa apokalips yang akan terjadi ada hubungannya dengan limbah radioaktif tersebut. Kembali ke Claudia dewasa dan Jonas Ashley, mereka akhirnya kembali ke tahun 2020, 2 jam sebelum apokalips. Claudia kemudian pergi membawa time machine dan menjemput Regina yang mengidap kanker, kemudian menuju bunker dekat rumah Helge. Dan di sana
ternyata sudah ada Peter Doppler dan Elizabeth. Sementara Jonas asli mencari ibunya dan Martha, tapi Hannah di sini sudah pergi ke tahun 1954. Noah versi muda kemudian mengunjungi Jonas dewasa di rumahnya pada tahun 2020 dan memperlihatkan surat dari Martha. Jonas dewasa ini kemudian pergi ke rumah Martha untuk menyelamatkan Magnus, Franziska, dan Bartosz dengan time machine. Sementara Jonas asli pun akhirnya bertemu dengan Martha. Pertemuan mereka sangat singkat dan akhirnya bubar setelah Adam datang dan membunuh Martha. Di saat yang sama di PLTN, Clausen akhirnya membuka drum limbah radioaktif yang ternyata mengandung dark material yang kemudian membentuk God particle, sama seperti yang terlihat digunakan oleh Jonas di tahun 2053. Dan di tahun 2053, Elizabeth juga menyalakan reaktor mesin, sementara Magnus versi tua dan Franziska versi tua juga melakukan hal yang sama pada tahun 1921. Lalu di saat yang sama juga, Katarina yang sedang berada di dalam gua akhirnya menemukan gerbang lorong waktu Sigmundus Creatis Est. Dan dark material kemudian menciptakan portal yang menghubungkan Elizabeth di tahun 2053 dan Charlotte di tahun 2020. Kemudian kiamat atau apokalips pun terjadi. Tapi ada sebuah cliffhanger besar di sini, di mana Jonas yang menangisi mayat Martha sesaat sebelum apokalips kemudian kedatangan seseorang yang secara misterius muncul dari pintu, dan ternyata orang itu Martha versi lain. Jonas kemudian terlihat sama seperti kalian semuanya. Bingung, Jonas bertanya, ente dari timeline mana? Tapi Martha mengatakan bahwa pertanyaannya harusnya bukan dari timeline mana, tapi dari dunia mana. Martha mengeluarkan time machine versi dirinya dan ledakan besar pun menghantam rumah Jonas. Gimana? Jadi makin cerah kan universe? Jangan monyong gitulah. Kita simpan dulu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kalian, apalagi buat kalian yang belum nonton season ketiga. Kita akan rekap sekaligus semuanya nanti di video ketiga ya. Untuk penilaian, saya kehabisan kata-kata sih untuk menggambarkan series ini selain brilian untuk season 2 ini. Dari semua aspek penilaian dan sekali lagi twist yang sangat berkelas, saya juga salut dengan penulis cerita yang tidak menyia-nyiakan satupun karakter dalam series ini, dan bahkan termasuk elemen penting, benda-benda yang ada dalam series ini semuanya punya peran yang sangat penting dan dominan, yang mana inilah yang menjadi penyebab utama kenapa kalian bisa jadi monyong nonton series ini. Jangan spoiler untuk Dark Season 3 di kolom komentar di bawah, dan kunjungi juga media sosial kita yang lainnya, link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Join juga Discord kita untuk hal-hal seru yang lainnya. So it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.